Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tentang deret aritmatika, ya. Nah, deret aritmatika kemarin sudah bahas tentang barisan aritmatika, lalu suku tengah, dan sekarang kita belajar tentang deret aritmatika. Oke, perhatikan penjelasan tentang deret aritmatika di bawah ini. Oke, kita akan bahas dulu nih konsep dasar dari deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu bisa kita sebut juga dengan apa? Dengan SN ya. Mana? Kita sebut dengan SN. Itu sama dengan deret aritmatika. Nah, contohnya gini, misal kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, berapa hasilnya? 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4 berarti 10. Berarti SN itu sama dengan 10. Ini ya. SN itu sama dengan 10. Nah, kenapa ini bisa kita sebut dengan deret aritmatika? Karena di sini ada jumlah, yang kedua bedanya semua sukunya itu sama, artinya ditambah 1, ini juga ditambah 1, ini juga ditambah 1. Nah, gampang kalau misalkan ini cuma terdiri dari 4 suku. Tapi gimana kalau misalnya ini tuh terdiri dari puluhan atau ratusan suku? Misal 2, ya, tambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah misalkan 10, ditambah sampai misalkan 50. Misalkan. Berapa SN-nya? Nah, ini bingung. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke rumus dari mencari SN atau deret aritmatika. Gitu. Ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan hari ini. Oke, kita konsep dulu ya. Saya berbicara konsep. Pertama, kalau misalkan nih, saya tahu kalau misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan S4. Ya. Kenapa S4? Karena jumlah 4 suku pertama maksud saya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini S4. Gitu. Nah, ini udah S4 ya. Yang kedua, kita balikin. Ya, jadi 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan S4 juga. Bener gak? Ya bener. Kenapa? Karena kalau penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan S4, atau 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 juga sama dengan S4. Dia tidak berpengaruh kalau penjumlahan. Kalau pengurangan baru berpengaruh. Ya, oke. Selanjutnya, setelah kita ada 2 seperti ini, maka kita coba manipulasi aljabar dengan cara kita kurangin. Nah, ya. Oke, lihat. Kalau misalkan kita kurangin, bukan kurangin, tambahin deh biar enak. Kita tambahin. Berarti 1 ditambah 4 itu sama dengan berapa? 5. Ini sama dengan 5. Ini sama dengan 5. Ini sama dengan 5. Ini sama dengan 2S4. Nah, lihat di sini. 5 ini merupakan U1 ya. 5 ini adalah U1 ditambah UN. Bener gak? Atau UN ditambah U1. Atau U2 ditambah U3. Atau bukan U3 ya. U3 ditambah U2 ini. Bentar. Ini 1, 2, 3, 4. Ini berarti 4, 3, 2, 1. Oh, berarti ini U2 ditambah U3 di sini.
U3 ditambah U2 atau U4 ditambah U1 ini ya. Berarti kalau seperti itu berarti 5 ini adalah interpretasi dari apa? Dari apa? U1 ditambah UN atau ditambah U4. Ini berarti interpretasi dari berapa? Ya sama aja. U1 ditambah 4, U4 juga. Ini juga sama. U1 ditambah U4. Ini juga U1 ditambah U4. Sama dengan 2S4. Nah, berarti kalau misalkan kita semua ini kita tambahin, tambah, ini ditambah, oh berarti ada berapa U1 tambah U4-nya? Ada 1, 2, 3, 4. Oh berarti ini menjadi 4. Nah, U1 ditambah U4 itu sama dengan 2S4. Kenapa? Karena ini ada 4 biji. Seperti itu. U1 tambah U4-nya. Nah, berarti kita tahu bahwa S4 itu sama dengan 4/2 dikali. Nah, U1 ditambah U4. Ini kalau S4 ya. Nah, ini S4, ini 4, ini 4. Nah, maka kita ganti semuanya menjadi N. Jadi berapa? Sn sama dengan yang atas berarti N/2 dikali U1-nya. U1 ditambah U4-nya UN. Ini sudah benar. Atau mau lebih rinci lagi, boleh. Kita sama denganin dulu N/2. Ingat U1 adalah A. Nah, ditambah UN juga A ditambah N-1 dikali B. A ditambah A berapa? Ya 2A ya. Jadi N/2 itu 2A ditambah N-1 dikali B. Ini. Ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua rumus. Pertama, boleh menggunakan rumus ini. Ya. Nah, ini. Atau boleh juga menggunakan rumus ini. Nah, tergantung apa yang diketahuinya. Oke. Ya. Jadi Sn itu sama dengan N/2 dikali U1 ditambah UN atau N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Gitu ya. Nah, kalau misalkan konsep dasarnya teman-teman bingung, coba ulang-ulang ya. Saya yakin ini pasti bisa. Karena konsepnya sama. Gitu. Ya. Lanjut. Kita contoh soal nomor pertama. Nah, gampang ya. Nomor pertama. Lihat sini. Diketahui deret aritmatika 4 ke 7. Ingat semua mau deret mau barisan, kunci suksesnya itu adalah A ditambah B. Atau A dan B ya, bukan A ditambah. Nah, A-nya berapa? A-nya sama dengan 4. B-nya berapa? Bedanya coba 4 ke sini 3. Ini 3. Nah, ini 3. Oke, berarti bedanya itu sama dengan plus 3. Ya. Nah, A-nya 4, B-nya 3 ditanyakan jumlah 13 suku pertama. Artinya ini adalah S13. Ya. Oke, berarti kita tahu bahwa Sn itu sama dengan N/2, lihat di sini, dikali A2A ditambah N-1 dikali B. Ya. Berarti kalau misalkan di sininya S13, oke, berarti di sini 13/2 dikali 2 dikali 4 ditambah N-nya berarti 13 dikurangi 1 dikali bedanya 3. Gitu. Nah, di sini 2 kali 4 8 ya, tulis lagi 13/2. Di sini 8 ditambah. Oke, 13 dikurangi 1 berarti 12. 12 kali 3 berapa? 12 kali 3 30 berarti 36 ya. 36. Ya. Oke, berarti di sini sama dengan lagi 13/2, 36 tambah 8. Berapa? 36 tambah 8 44 ya. Nah, ini bisa kita coret. Coret, sisa berapa? 22.
Hasilnya berarti 13 dikali 22. Berapa 13 kali 22? Oke, coba kita cek. 13 kali 22. 22 berarti kita pecah dulu nih ya. Jangan pakai cara lama, kita pakai cara yang mudah. Berarti S13 sama dengan 10 ditambah 3 ya, dikalikan dengan 22. 22 kali 10 sudah pasti 220 ya. 220 ditambah 22 kali 3 pasti 66. Hasilnya berapa berarti? 286 merupakan suku atau jumlah suku 13 pertamanya. Gampang ya? Seperti itu untuk contoh soal yang nomor 1. Oke, lanjut. Itu contoh soal nomor 1. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Lihat, hitunglah hasil dari. Nah, kalau ada seperti ini, berarti kita harus cari dulu N-nya berapa. Ini adalah UN. Tapi UN tersebut kita nggak tahu dia itu suku keberapa. Makanya kita harus cari dulu UN itu sama dengan 29. Ya, kita cari dulu. A-nya sama dengan 2. Bedanya berapa? Bedanya 3. Maka UN itu sama dengan UN sama dengan 29. Rumus UN apa UN? Berarti A ditambah N-1 sama dikali B sama dengan 29. Nah, A-nya ada. A-nya adalah 2. Oke, berarti di sini 2 ditambah N-nya itu dicari min 1. B-nya berapa? 3 sama dengan 29. Ya. Berarti 2 ditambah 3N dikurangi 3 itu sama dengan 29. 2 dikurangi 3 jadi min 1. Oke, 3N min 1 sama dengan 29. Maka 3N sama dengan 29 ditambah 1. Maka 3N sama dengan 30. Maka N sama dengan 10. Oh, berarti ini U9 itu adalah U10. Ya. Berarti kita cari kalau sampai sini berarti gampang. Kita cari S10-nya aja. S10 sama dengan 10 per 2 dikali U1 ditambah U10. Kita pakai ini saja karena ininya udah cari. Ya. Kalau misalkan ininya tidak ada berarti kita pakai B. Karena ininya ada berarti kita langsung aja. Jadi sama dengan 10 per 2 berapa? 5. Nah, U1-nya 2 ditambah ininya 2, 9. Berarti berapa? 5 dikali 31. Ya. Berapa? 5 dikali 31. Nah, kalau bingung 5 putar dulu tambah 1. 5 kali 30 150 tambah 5. Hasilnya 155. Gampang ya? Jadi gitu. Berarti total dari 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah sampai 29. Langkah pertama kalian cari dulu ini. Cari dulu N-nya. Ini nih langkah pertama. Ini langkah pertama. Ya. Habis itu setelah ketemu bahwa dia tuh ada N10, berarti masukin ke sini. Ini langkah kedua ya. Nah, langkah 2. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah 155. Lanjut. Nah, kita cek lagi bahwa 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 itu sama dengan 99. Maka tentukanlah nilai X. Nah, mau digimanapun juga tetap ya, kunci dasarnya adalah A dan B. Kita cek A-nya berapa? A itu sama dengan 3 ya. B-nya berarti 3 tambah 5 jadi ke 5 nambah 2 ya. Berarti B-nya 2. Nah, di sini diketahui kalau SN-nya itu adalah 99. Berarti kita tahu bahwa SN itu sama dengan 99. Nah, ditanyakan X. Nah,
Di sini curiga, kalian di matematika harus ada principle curigation, artinya kalian harus selalu curiga. Ini 99 itu kan sama dengan SN. Berarti langkah pertama kita cari dulu apanya? N-nya. Karena tanpa N kita buta, tidak mengetahui dia suku berapa terakhirnya. Berarti kita harus cari dulu langkah 1 itu adalah cari N. Ya. Nah, mencari N itu kalau misalkan paling mudah itu dari sini, dari SN, ya. Berarti bahwa SN itu sama dengan berapa? SN itu kan adalah N per 2 dikali apa? U1 ditambah berapa? UN. Karena ini X yang nggak tahu, berarti kita pakai 2A ditambah N-1 dikali B. Ya. Nah, di sini N per 2. Ini 2. Nah, ini ada SN-nya adalah 99 sama dengan N per 2. Nah, 2 dikali A-nya ada 3 ditambah N-1, B-nya juga ada 2. Gitu. Maka sama dengan N per 2, 2 kali 3, 6 ditambah 2N. Nah, ditambah ini berapa? Min 2. Nah, sama dengan berarti N per 2 dikali 6 dikurangi 2 hasilnya berapa? Ini kurang ini. Hasilnya adalah 4 ya. Oke, berarti 2N ditambah 4. Nah, di sini 2 ini bisa kita di atas ya. Nah, 2 ini bisa kita cari dengan apa? Dengan kali silang. Jadi 99 dikali 2 itu sama dengan N dikali 2N ditambah 4. Ya, jadi ini kita cari nih. Nah, ininya kesiniin. Kali silang. Ya, 99 kali 2 berapa? Nah, 99 kali 2 kalau bingung 100 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan N kali 2N berarti 2N kuadrat. N tambah 4N tambah 4N. Gitu. Ya. Nah, lanjut berarti 200 dikurangi 2 sama dengan 2N kuadrat ditambah 4N. Ya. Nah, berarti ini kita cek nih. 200 dikurangi 9 itu kan 198 sama dengan 2N kuadrat ditambah 4N gitu. Nah, oke, karena di sini posisinya udah sama enak, berarti kita jangan pakai cara gini aja. Ini lama. Nanti kalian bingung. Langsung aja ya, nggak perlu dimasukin karena setelah kita cek ternyata ini semuanya bisa kita bagi. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus. Bentar ya. Santai. Nah, kita hapus. Oke. Nah, berarti ini nggak usah ya. Nggak usah kalikan 2 karena setelah kita cek tadi, saya cek ternyata ini bisa dibagi 2. Nah, berarti ini menjadi 2N kuadrat per 2 ditambah 4N per 2. Nah, gampang ya. 99. Bisa coret. Bener nggak? Coret. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah N kuadrat ditambah 2N sama dengan 99. Kurangin ke sini. Jadi N kuadrat ditambah 2N ya dikurangi 99 sama dengan 0. Nah, ini udah masuk ke apa? Persamaan kuadrat PK. Ya. Berarti kalau PK kita cari N-nya berapa, N-nya berapa. Sama dengan 0. Maksudnya apa? Lihat di sini, berarti dikalikan harus min 99, min 99 ditambahkan harus 2. Kira-kira berapa sama berapa? Dikalikan min 99 ditambahkan harus 2. Berapa? Ada yang tahu? Oke, kita cek. 99.
99 itu bisa kita kali 1. Boleh. Ya. Atau 33 bisa kita kali dengan 3. Oke, juga boleh. Atau misalkan 11 juga dikali 9. Nah, ini lihat selisihnya. 11 9 itu selisihnya 2. Oh, berarti kita harus pakai 11 dan 9. Ya. Berarti 11 dan 9. Nah, karena ini min, karena ini plus, berarti yang min itu adalah ini. Jadi 11 dikali min 9 itu sama dengan min 99. 11 dikurangi 9 itu sama dengan 2. Ya. Berarti di sini kita tahu bahwa ini tambah 11, ini sama dengan dikurangi 9. Ya. Berarti n tambah 11 sama dengan 0 atau n dikurangi 9 sama dengan 0. Maka n sama dengan min 11 atau n sama dengan 9. Nah, lihat di sini, gak mungkin n itu negatif, berarti kita eliminasi yang ini. Ya, gak mungkin. Berarti hasilnya pasti 9. Gampang. Berarti kalau n sama dengan 9, berarti x ini adalah U9. Benar gak? Ya udah, berarti kita cari aja U9 itu sama dengan A ditambah 8B. Sama dengan A-nya adalah 3 ditambah 8 dikali 2. Maka 3 ditambah 16 hasilnya 19. Berarti ini itu adalah 19. Ya. Jadi X itu sama dengan 19. Karena X itu adalah U9 setelah kita tahu. Tuh. Ya. Itu untuk nomor 3. Oke, saya bagi part 2 ya. Yang ini karena terlalu panjang. Oke. Selanjutnya di part kedua.